Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira secara spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai luar biasa yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu antara Vlastimir Hort melawan Dragoljub Minik di Halle, Jerman pada tahun 1967. Sebagai informasi, Vlastimir Hort ada Grandmaster Czechoslovakia Jerman dengan peringkat tertinggi adalah ranking 6 dunia. Sedangkan Dragoljub Minik adalah Grandmaster Yugoslavia yang juga pemain papan atas pada masanya. Seperti pada video kami yang lain, kita akan melihat rangkaian langkah yang luar biasa yang akan membuat kita berdecak kagum. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah terkesima, dan mari kita mulai. Pada permainan kali ini, Vlastimir Hort memegang buah putih dan Dragoljub Minik memegang buah hitam. Permainan dimulai dengan pion D4 dan hitam menjawab dengan pengembangan kudanya ke petak F6. Putih lalu mendorong pion C4 dan dijawab hitam dengan pion G6 sebagai persiapan gajah fianchetto. Seperti kita tahu, ini adalah formasi yang dikenal dengan King's Indian Defense. Vlastimir Hort kemudian mengembangkan kuda C3 dan hitam melanjutkan rencana yaitu gajah fianchetto G7. Permainan berlanjut dengan pion B4 dan hitam pion D6. Putih memajukan gajah ke petak E2 dan di langkah kelima ini Dragoljub Minik melakukan rokade sayap raja. Vlastimir Hort meluncurkan gajah petak gelap ke G5 sambil memberi tekanan pada kuda F6. Jawaban hitam adalah mendorong pion C5 menantang pertukaran di area pusat. Putih menolak tawaran dan memilih terus mendorong pion maju ke petak D5. Hitam pion H6 berusaha mengusir gajah dan Vlastimir Hort meluncurkan gajahnya ke petak E3. Dragoljub Minik lalu memajukan raja ke petak H7. Vlastimir Hort mengembangkan kuda satunya ke petak F3 sekaligus sebagai persiapan rokade bagi rajanya. Jawaban hitam adalah menggeser benteng ke petak E8. Di langkah ke-10 ini, Vlastimir Hort melakukan rokade sayap raja. Dragoljub Minik melanjutkan dengan kuda B ke D7. Vlastimir Hort memajukan menteri ke C2 mulai mengincar jalur diagonal ini. Dragoljub Minik mendorong pion E6 menantang pertukaran di area pusat sekaligus sebagai upaya membuka lajur E. Putih menerima pertukaran dengan pion kali pion E6 sambil mengancam kuda. Hitam memukul pion tersebut dengan menggunakan benteng. Vlastimir Hort lalu menggeser benteng A ke D1 dan menempati lajur yang dihuni oleh menteri hitam. Dragoljub Minik memberi jawaban dengan memajukan menterinya ke petak E7. Putih terus mengejar lajur yang ditempati menteri hitam dengan menggeser benteng F ke E1. Hitam merangsek dengan kuda kali pion E4. Putih kuda D5 dan kali ini berbalik menyerang menteri hitam. Jawaban dari Dragoljub Minik adalah mengembalikan menterinya ke petak D8. Vlastimir Hort gajah D3 menyerang kuda sekaligus menambah tekanan bersama menteri ke diagonal raja hitam. Jawaban hitam adalah memajukan pion ke petak F5 untuk memberi pengawalan pada kudanya. Kuda putih lompat ke F4. Kali ini berbalik menyerang benteng milik Dragoljub Minik di petak E6. Benteng hitam mundur ke E8. Vlastimir Hort mengawali pertukaran perwira gajah kali kuda E4. Hitam memukul kembali gajah tersebut dengan menggunakan benteng. Serangan putih terlihat makin berbahaya dengan benteng kali pion D6. Hitam menjawab menteri C7 dan berbalik menyerang benteng. Suasana semakin panas dan menegangkan karena Vlastimir Hort meluncurkan perwira untuk menggempur yaitu benteng kali pion G6. Hitam mengabaikan dan memilih untuk berbalik melakukan pengorbanan kualitas dengan benteng kali kuda F4. Putih gajah kali benteng dan kini gajahnya berhadapan secara diagonal dengan menteri hitam. Jawaban hitam adalah menteri kali gajah. Vlastimir Hort ternyata memilih mengorbankan kualitas perwira yaitu benteng kali gajah G7 skak. Kali ini hitam menerima pengorbanan dengan raja kali benteng. Putih mengambil langkah terbaik yaitu menteri C3 skak. Dragoljub Minik menutup skak dengan kuda ke petak F6. Putih melanjutkan gempuran maut ini dengan benteng E7 skak. Tentu saja, pertahanan hitam terlihat semakin kritis.
Dan Evolution Bar pun menyatakan bahwa putih sudah sangat unggul. Tapi kita akan melihat bagaimana seorang Grandmaster sekelas Vlastimil Hort melanjutkan rangkaian indah serangan ini. Hitam memberi jawaban terbaik, yaitu memajukan rajanya ke petak G6. Putih lanjut dengan kuda E5 skak. Raja hitam lari ke petak H5. Putih kemudian benteng G7 dan kematian raja hitam terasa semakin dekat. Walau secara kualitas perwira, hitam tentu lebih unggul. Jawaban hitam adalah gajah E6. Vlastimil Hort mengirim menterinya ke petak H3 skak. Di posisi ini, satu-satunya pilihan bagi hitam adalah menutup skak dengan menteri ke H4. Putih lanjut dengan kuda G6 menyerang menteri. Apa jawaban hitam? Ternyata jawabannya adalah menyerah. Walau terlihat jelas di atas papan hitam sangat terdesak, tapi tak ada salahnya kita bahas detail kenapa hitam menyerah. Secara umum ada 3 pilihan bagi hitam di posisi ini. Pilihan pertama, mengorbankan menteri dan menggeser raja. Maka satu-satunya petak aman bagi raja adalah bergeser ke G5. Maka putih akan meluncurkan langkah pamungkas, yaitu menteri kali menteri, dan itu adalah skakmat. Pilihan kedua bagi hitam adalah menteri kali menteri. Maka putih akan lanjut kuda F4 skak menggarpu menteri. Satu-satunya petak pilihan bagi raja hitam adalah H4. Putih lanjut pion G3 skak. Hitam terpaksa memukul pion tersebut dengan menggunakan menteri. Putih akan memukul menteri dengan pion H atau F, dan kedua-duanya akan berakibat skakmat. Pilihan ketiga adalah langkah random, misal gajah kali pion C4. Tentu saja putih akan menutup permainan dengan 2 pilihan yang keduanya juga berakibat skakmat, yaitu menteri kali menteri atau kuda F4. Benar-benar rangkaian serangan luar biasa dari Grandmaster Cekoslovakia Jerman Vlastimil Hort, di mana walau secara kualitas perwira dia tertinggal, tapi tarian kuda liarnya begitu berbahaya dan membuat sang raja serta menteri hitam seakan tercekik di lajur H. Media-media catur dunia bahkan memberi label partai ini secara khusus dan mentereng, yaitu A Hard Day's Night. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa, dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata, dan sampai jumpa di video catur berikutnya.